Halo, assalamualaikum. Apa kabar, guys? Aku udah baca yang langganannya ya, Loverful. Itu energinya dia emang kangen. Tapi mencoba untuk dewasa sih. Aku udah baca yang diperbayar, yang di langganan. Jadi dia ke situ sebenarnya kayak ya melawan rasa dia sih. Ada rasa kangen, rasa rindu, tapi mencoba untuk tegar ya. Tadi aku udah baca di perbayarnya, yang di langganan. Mengenang. Cie. Waalaikumsalam. Ya, tapi mencoba untuk dewasa aja dianya. Padahal mah itu ya mau ngobati rasa kangen. Gitu loh. Ngerti nggak, Say? Mengobati rasa kangen dengan seseorang. Waalaikumsalam. Soalnya dia memakai foto, pakai namanya sama, ya kan, yang kalian kasih ke aku, gitu. Jadi ya wajar sih kalau kita pernah dengan seseorang, terus kita masih ada rasa, terus menjadi asing ketika ada sesuatunya, pasti mencoba untuk mengenangnya itu ya memakai atribut lama gitu loh. Entah panggilan, entah pakaian, entah foto, kan gitu kan. Waalaikumsalam. Udah aku baca ya. Seru sih energinya. Di langganannya tuh aku baca. Waalaikumsalam. Kita langsung aja ya. Soalnya aku mau baca buat klien aku. Ya. Kita lihat koneksi twin flames-nya. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa menjadi jembatan atau payung kita. Pelajaran ya. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik aja energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku ya. Jadikan ini sebagai payung atau jembatan, insya Allah 90% jadi nyata. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat koneksi twin flames-nya ya. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam. Oke. The bottom of the deck-nya. Oke. Ini ada oh my god. Ya, waalaikumsalam. Jadi, si maskulin ini melakukan itu, ya, melakukan
mengenang masa lalu ya, kayak mengulang memorinya itu walaupun dengan orang lain tapi atributnya sama, entah nama ataupun pakaian atau foto lah ya. Sebenarnya ini membuat feminim sedikit tidak konsisten ya dalam bekerja. Feminim ada kepikiran juga ya, tapi di sini feminim kayak agak kurang kepikiran tapi kayak nggak mau terlalu memperbaiki. Ngerti nggak maksud aku? Waalaikumsalam. Jadi maskulin itu masih berharap besar banget sih sebenarnya guys, ya masih berharap besar banget ya bisa kembali lagi gitu ya. Dan ya maskulin juga udah tahu sih, udah banyak kekecewaan di antara berdua ya dengan feminim. Tapi di sini feminimnya menjadi orang yang apa ya, kayak sedikit pesimis aja sih. Jadi kayak udahlah, nggak terlalu mungkin maksa hubungan ini sejalan gitu. Ada kecewa, aku bilang. Maskulin juga ngerasa dia membuat kekecewaan. Si feminimnya ngerasa gini, ya dia menjadi nggak konsen ya, karena kan yang namanya tempat yang dia jalani bersama gitu ya, feminimnya dengan maskulin, terus ya apalagi memakan namanya selagi sama dia, fotonya sama dia gitu kan. Nah feminimnya ini sedikit sebenarnya nggak konsen dalam pekerjaan, tapi mencoba untuk nggak mau memperbaiki lagi aja. Kayak males memperbaiki kecewaannya itu udah ya udahlah, terima aja gitu loh. Dibilang pesimis ada jadinya agak-agak pesimis, kayak udahlah nggak terlalu mau perjuangin lagi gitu loh. Maskulinnya masih berharap besar ini, masih berharap besar say, masih banget sebenarnya. Tapi ini lambat ya, kalaupun harapan besarnya bisa terpenuhi ini ya prosesnya lumayan lama gitu. Three of Wands tuh, the Tower, Six of Swords in the reverse, Seven of Swords in the reverse, tuh Eight of Swords, the Star. Ya kayak bodo amat kayak gitu. Jadi kayak perhatiin tapi nggak yang terlalu berharap ya gue akan perbaiki lagi gitu loh, ngerti nggak? Waalaikumsalam. Iya perhatikan karena kan itu pasti lewat dong VIP, ada yang ngasih tahu, pasti ada yang ngasih tahu ke dia gitu kan. Ya kalau takut kecewa lagi pastilah. Kita pun begitu kan, kalau kita udah dikecewakan oleh seseorang, terus tiba-tiba orang tersebut datang lagi dalam hidup kita. Kita pasti kan warning dong dalam hidup kita. Ya, entah itu dalam hubungan, ya pacaran, pernikahan, ataupun pekerjaan. Ngerti kan? Jadi kayak trustingnya itu udah nggak ada. Ya udah nggak 100% trustingnya gitu. Ini connectionnya juga dibilang gagal tapi masih bisa berharap ya karena masih ada the star, tapi maunya tuh koneksi ini nggak ada manipulasi lagi, nggak ada drama lagi, pengennya kayak gitu. Journey hidupnya Twin Flames sih kalau bisa yang nggak pakai topeng satu sama lainnya gitu loh. Udah kalau memang menghadapi drama ataupun menghadapi masalah, nggak dengan cari kesenangan di luar target baru gitu loh. Paham nggak sama maksud aku guys? Jadi kalau ada masalah tuh selesaikan dengan secara dewasa gitu loh, pengennya gitu. Harapan sih masih ada, walaupun ya belum mulus banget ya. Karena Six of Swords in the Reverse ini kan kayak mentok, journey hidupnya itu udah mentok antara hancur tapi masih berharap gitu loh ya.
Hancak. Jadi bimbang sih keduanya nih. Masih berharap ujungnya sebenarnya, tapi ya masih terperangkap dalam dramanya masing-masing. Terus juga masih tersiksa dengan ya tentang topengnya tuh. Jadi kalau bisa sih kalau memang pengen bersatu lagi jangan saling sabotage gitu loh. Perjalanan Twin Flames-nya jangan saling misalnya udah lagi sibuk ya udahlah gue happyin diri lah sama temen-temen, apalagi kalau itu lawan jenis ya, jangan usahakan gitu loh, jangan, karena ya itu pasti ada rasa nantinya kalau lawan jenis, ya kan, sesama jenis aja bisa apalagi lawan jenis zaman sekarang. Waalaikumsalam, bener nggak guys, ya kan? Yang sesama jenis saja bisa, iya kan? Kalau sering bersama, hati-hati gitu loh, apalagi lawan jenis gitu. Jadi pengennya tuh ya journey hidupnya Twin Flames ini tidak saling sabotage, tidak saling menjadikan saingan. Maunya kayak gitu. Dan ya kalau bisa pikiran negatifnya itu dihancurkan gitu loh. Ya, agar doanya itu terkabul satu sama lainnya. Harapan sih masih ada ini guys. Ya kalau dibilang hubungan mah pasti TTM mah pasti ada lah. Namanya udah sering ketemu, ya kan? Tapi status kan belum dipubliskan sebagai pasangan. Ya kan? Bilangnya sahabat, sahabat, sahabat. Jadi tapi ya kalau dari dilihat cara bersamanya kan kayak orang pacaran. Tapi selalu kalau ditanya sahabat, ya kalau kita bilang itu HTS, TTM jatuhnya. Ya kan? Jadi nggak jelas statusnya. Kan kita lagi berharap ya ada salah satunya entah viralnya atau pujinya juga ucapkan verbu bubar ya kita bubar. Kan kita selalu begitu kan? Ya kan kita nggak maksakan mereka untuk selalu bersatu kan? Kayak gitu. Ataupun misalnya Puji udah official inilah pasangan saya gitu kan, tolong ya verbu bubar, kita bubar dengan baik gitu, bubar dengan terhormat gitu loh, dan kita tidak akan ganggu ya Puji dengan yang lain, Verol dengan yang lain kan gitu kan, berdoa yang terbaik buat mereka bahagia gitu. Waalaikumsalam. Berharap sih masih bisa bersatu. Memang saat ini communication-nya lagi yang nggak intens kayak dulu ya guys. Beda ya. Waalaikumsalam. Kita lihat ya. Energinya feminim. Iya Mi, nunggu banget kata-kata itu kalau emang sudah nggak mau ada fans Verful. Betul. Aku bukan fansnya Verful sejati ya. Kan kalian tahu. Aku hanya dapat amanah, ya Allah izinkan untuk baca mereka karena senternya sama. Ternyata gitu ya. Dan selama aku reading kan alhamdulillah ya banyak lah yang udah kejadian kan, kalian udah ngeliat sendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri. Tapi kan yang namanya hasil kan Allah yang punya kehendak ya, Allah yang punya hak gitu. Nah kita juga berharapnya kalau memang Feral atau Fuji udah nggak ada satu sama lainnya, ya berharapnya sih bilang verbu bubar kayak gitu. Jadi kita sebagai yang mengharapkan dan berdoa mereka bersama sampai nikah tidak digantung doa kitanya gitu loh. Karena kan doa kita niatnya baik.
ya kan? Bukan untuk menjahati orang, tapi untuk menyatukan seseorang, ya kan? Apalagi seseorang itu bukan suami orang, bukan istri orang, bukan pasangan orang, gitu kan? Ketika ketemunya, gitu. Kita lihat ya energinya feminim. Iya, kita mah support aja, bukan terlalu FOMO. Aku nggak ikut FOMO ya guys. Kamu yang sudah ikut aku readingan dari 2025 pertama kali Fuji sama Feral itu di MPR ya, MPR DPR. Ya, itu awal banget dan itu bukan karena FOMO. Itu belum ada yang tahu nih tentang readingan Fuji sama Feral waktu itu. Ya kan, aku ikuti karena aku dikasih amanah sama Allah untuk menselaraskan energi mereka. Gitu. Ya, makasih Pena, berkah selalu rezekinya, bertambah terus. Kita lihat ya, energinya feminim. Ya kita juga berharapnya ya kalau memang mereka udah benar-benar putus dan gak ada hubungan ya, entah Fuji atau Feralnya, ada ucapan verbo bubar, kita bubar. Seriusan. Waalaikumsalam. Makasih Chai, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Waalaikumsalam. Oke, di sini aku ngelihatnya energinya feminim itu lagi semangat untuk bangkit ya, meraih journey hidup. Jadi kalau untuk masalah mantan dia sudah lelah, ya, udah lelah tentang mantan. Halo Dilan, waalaikumsalam. Ya, jadi feminim ini udah lelah tentang mantan guys, udah capek. Nggak mau hidup dunianya itu penuh dengan kenangan-kenangan dengan mantan. Ini energinya feminim. Ya. Kangen ada, rindu ada nih, ya. Kangen ada. Dunianya itu memang kalau jujur ya, feminim itu kan semua feminim itu dia pasti selalu mengingat gitu loh. Ya, tentang pasangannya yang dia sayang. Tapi di sini aku ngeliatnya feminim itu mencoba untuk move on journey hidupnya, yaitu mencintai dirinya sendiri. Tuh, menguatkan diri untuk bisa mencintai dirinya sendiri dan bayar karma. Ya, feminim ini. Bayar karma. Jadi benar-benar mengambil langkah untuk bayar karma tentang spiritualnya. Tuh. Karena udah lelah tentang dunia mantan. Udah capek. Feminim ya. Ya, the hermit. Jadi benar-benar belajari tentang journey hidup itu adalah ya mencari solusi untuk mendapatkan karma baik. Gitu aja. Salah satunya yang menguatkan diri, mencintai diri sendiri. Ini feminim nanti mendapat kesuksesan ya. Dari processing dia, benahi diri di spiritual. Ini ada kesuksesan tuh. Wow, ada kerjasama, nanti ada bisnis, ya. Mencintai diri sendiri aja dulu ya, feminim ya. Sibukin aja. Ya, gak usah peduli tentang mantan-mantan lah. Ya. Aku ngeliatnya di sini kamu memang belajar tentang koreksi diri, terutama karma sendiri nih. Makasih, lovely nurse. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Kita lihat energinya maskulin. Iya, makin bersinar aku lihat. Di sininya juga ada energinya. Terkadang ingat ya, namanya pernah bersama, pernah ya dating, apalagi kalau yang udah nikah gitu ya. Ya pasti nggak bisa selupakan begitu aja gitu. Tapi dia mencoba menerima kenyataan gitu loh. Oh ya udahlah, gue harus bisa benahin diri gue, karma gue sendiri. Kalau gue mau sukses ya gue harus belajar bayar karma gue sendiri gitu kan, jalani kehidupan, menikmati kesendirian kayak gitu. Kita lihat energinya maskulin.
The devil, maskulin, mengejar hawa nafsu, ada rasa cemburu, marah pada dirinya, kecewa, obsesi, kena serangan juga, gampang terpengaruh. Dia kangen banget sama feminim nih, maskulin tuh. Kangen banget. Kangen banget dia sama feminim sebenarnya. Rindu. Makasih Dita. Kangen sebenarnya. Tuh. Kangen dengan cara feminim memperlakukan maskulin ya. Tuh. Terutama ketika memaafkan apa yang dilakukan oleh maskulin. Dia kangen banget. Karena feminim itu kan orang yang ya mencoba letting go aja. Ya. Waalaikumsalam. Kecewa jalan yang dia tempuh. Iyalah pastilah sayang. Tapi mau gimana, udah jalannya begitu. Ini dia kangen dengan feminim ya, si maskulin ini. Energinya lagi rindu. Rindu dengan energinya si feminim. Yang mudah memaafkan, ya. Memberikan cinta dengan tulus. Terus juga ketegarannya. Ini sebenarnya kangen banget nih, rindu banget. Ada rasa cemburu juga ke feminim. Ya, kenapa? Karena feminimnya lagi sibuk dengan dirinya dia sendiri. Nine of Wands, the World, the Judgment, and Three of Wands. Three of Swords. Maskulin menyimpan rasa sakit hati. Ya. Kamu harus belajar dari sakit hatimu di masa lalu dong, maskulin nih. Ya, kamu harus banyak belajar itu. Dan kamu harus bisa membuka lembaran kamu lagi nih, karma baru kalau bisa. Ini maskulin mau ada perjalanan lagi ya. Mau traveling. Untuk mengobati sakit hati. Kalau saranku ya, kalau mau traveling mengobati sakit hati ke tempat yang bermanfaat. Ya, untuk bisa mengubah energi karma. Ngerti nggak maksud aku, guys? Ngerti nggak? Kalau mau traveling, cari tempat yang iya, umroh. Betul. Itu maksud aku juga. Cari yang bermanfaat yang bisa merubah energi karmamu. Gitu. Karena ini harus banyak belajar untuk bisa menahan diri dari yang namanya menaklukkan. Jadi kita kan nggak mungkin bisa menaklukkan semuanya, segala sesuatunya gitu ya. Apalagi untuk selamanya itu nggak mungkin. Pasti ada masanya gitu ya. Jadi harus banyak belajar dari ya sakit hatinya dia, dari langkahnya dia sendiri. Kayak gitu. Kangen dia, kangen. Tadi aku udah baca di Perbayar energinya. Kenapa dia pakai itu? Ternyata ya begitu energinya. Kita lihat koneksinya karmik dengan DM. Koneksinya karmik dengan DM nanti. Six of Cups. Ini sebenarnya mencoba untuk menjadi orang-orang masa lalu ya. Jadi hubungannya ini kayak mentingin diri sendiri loh. Karmik sama DM. Mencoba ingin seperti Twin Flames ya. Tapi ada bayangan orang di masa lalu. Ujungnya jadi menyibukkan diri sendiri, cuek dalam hubungan. Nggak ada rasa cintanya. Jadi masalah uang. Obsesi diri sendiri nantinya.
Tuh. Tuh. King of Swords, Page of Pentacles, the Queen of Swords. Tuh. Aku ngeliatnya di sini feminim itu memberikan batasan ya, kayak yang nggak mau ngebuka kenangan lama. Soalnya feminim udah nggak mau lagi urusan dengan trust issue terhadap orang-orang baru yang maskulin bawa. Ya. Jadi ingin seperti Twin Flames, tapi ujungnya akan sibuk sendiri. Karmik sama DM. Karena nanti maskulinnya ini mencoba untuk komunikasi sama feminim, tapi feminimnya menutup diri. Kayak nggak bermusuhan sih. Jadi kayak menutup dirinya gini loh. Ya kalau lo bawa hal negatif trust issue dari orang baru lo, gue nggak mau. Kayak gitu. Ngerti nggak sih guys? Maksud aku. Jadi feminim gak mau ikut kena efek buruk dari orang baru yang dibawa oleh maskulin. Gak mau trust issue-nya udah gitu loh. Jadi memberikan batasan sama maskulin. Kalau lo mau communication lagi, buka lembaran baru lagi sama gue, ya gue harus jujurkan tentang trust issue-nya dulu ini nih. Ini trust issue-nya harus jujur. Dengan orang baru kamu itu bagaimana? Karena dia nggak mau kena efek dari ya kita nggak tahu ya namanya karma seseorang itu ya di belakang kita tuh gimana gitu loh. Karena feminim ini belajar untuk mengoreksi diri, belajar untuk perbaiki karma dia sendiri dan dia nggak mau karmanya itu beraduk-aduk lagi, nanti malah amburadul lagi, berantakan lagi kayak gitu. Jadi memberikan batasan, tegas sih kalau aku bilang sih. Tegas. Ya harus selesaikan dulu lah trust issue-nya dengan orang yang lagi dijalani kalau memang mau kembali, tapi nggak bisa langsung ayo gue baru putus nih kemarin terus hari ini kita balikan, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa guys, jangan harus renungin dulu diri kitanya, renungin dulu, taruhlah communication jalan aja, tapi kalau untuk yuk buru-buru jalan buru-buru balik, kalau udah nikah sih nggak apa-apa ya, kalau belum nikah usahakan introspeksi dulu aja. Ini saran aku. Karena biar kitanya juga jadi belajar gitu loh. Oh, kesalahannya feminim dulu begini, kesalahannya maskulin begini gitu loh. Nggak bisa langsung misalnya baru putus kemarin terus besok langsung balik lagi gitu, kecuali udah nikah. Kalau udah nikah mau nggak mau kita harus ya melayani gitu kan pasangan kita. Tapi kalau belum nikah usahakanlah taruhlah 100 hari lah ya, benahi perbaiki koneksimu dengan Tuhanmu, apa yang salah dalam diriku gitu. Waalaikumsalam. Kita lihat lagi ya. Waalaikumsalam. Readingan yang kemarin udah ada di MS Fortune Tarot 99 ya. Kalian bisa cek ke akun YouTube ya. Waalaikumsalam. Apakah karmik tahu DM kangen dengan feminim? Kita lihat ya dari tempat mainnya yang kemarin. Kita lihat ya.
Apakah karmik tahu? Makasih kode ID. Udah lihat Mami akunnya, udah lihat ya. Kangen tahu dia tuh. Kangen itu Beb. Kita lihat terus perasaannya karmik ya tentang DM di tempat mainnya ketika bersama DF itu bagaimana perasaannya. Nine of Cups, Three of Pentacles, the Fool. Ini berharapnya bisa triparty nih. Karmiknya gimana nih? Apa memang karakternya begini ya? Suka dengan yang namanya triparty. Tapi di otaknya karmik ini bisnis sih. Bisnis materi, bukan cinta. Waalaikumsalam. Langsung tuh feminim tuh. Energinya keluar. Ya, perasaannya si karmik. Tuh. Ini mencoba mengcopy DF ya. Karmik ini mencoba mengcopy feminim. Mencoba mensabotage energinya. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya. Ini mencoba mengcopy vibes-nya feminim ya. Nggak bisa lah. Memanipulasi. Iya, keluarga lagi ke tempat gokar kemarin, Mi. Kecuali Mas. Serius? Iya, soalnya dianya menyimpan luka. Menyimpan luka. Orang kalau sudah kecewa itu ke tempatnya pun nggak akan mau, say. Lebih baik nggak usah ke situ. Jadi keluarganya doang. Aku baru tahu. Tuh ya. Jadi dia depression nih sebenarnya dalam pikirannya. Kok DM masih kangen dengan DF, apalagi memakai atributnya ketika dengan DF. Ya entah itu foto atau nama gitu, atau pakaian. Makasih Ivo. Ya, jadi si karmik ini mencoba mensabotage energinya feminim ya, tapi nggak bisa, terjebak sendiri ya dari topengnya dia. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Makasih Ivo. Ini jadi pikiran loh. Yang aku bilang tadi, yang aku bilang kemarin, memanifesti, menarik energi lama ke tempat ya ketika feminim dan maskulin bermain bersama. Tuh. Ini karmik kayaknya maksa nanti mau menikahi DM ya. Jadi pengen buru-buru ngiket. Ya kita lihat aja. Kalaupun memang jodohnya itu ya nggak apa-apa. Bener nggak guys? Jadi nggak ada drama-drama lagi. Ya. Soalnya aku ngelihatnya karmiknya ini depression mikirin
bayang-bayangnya feminim kok selalu ada gitu loh, di mana-mana gitu loh. Jadi dia juga nggak mau dijadikan perbandingan terus nih si Karmik. Capek juga kan mengcopy orang. Capek juga kan mengcopy orang. Tapi mau nggak Mi akhirnya? Ya, kalau masalah harta mungkin mau kali. Kan yang dilihatnya ya tentang ini kan status. Soalnya ada Ten of Pentacles sih. Uang. Ini terjebak sendiri dengan topengnya karmik ingin menjadi feminim. Stres sendiri kan ujungnya. Betul. Tinggal milih kenyamanan atau harta kan begitu. Emang kalau kenyamanan itu ya kita harus bisa melepaskan harta. Jangan terlalu melekat gitu. Ya kalau kenyamanan. Tapi kalau misalnya mau sama harta doang ya hidup nggak nyaman karena akan serba ketakutan. Ya kan? Orang banyak duit pun belum tentu bahagia, Beb. Karena setiap malam akan ketakutan. Aduh, ntar kalau ada yang ini, ada yang jahat, ada yang ini, itu bener nggak? Apalagi kalau dapetin duitnya itu bukan hasil dari yang halal gitu kan. Energinya panas. Itu. Ya kan? Apalagi dapat rezekinya bukan dari jalan yang baik, bukan niat yang baik gitu kan. Bahkan sampai mempermainkan perasaan banyak orang, itu energinya panas. Panas sayang. Misalnya gini, kalian nyari duit ya, tapi kalian nggak menghargai perasaan orang lain gitu loh. Yang penting lo dapet duit aja, bisa bayar kebutuhan lo segala macam. Bodo amat orang mau sakit hati kayak mau apa kayak gitu kan. Selagi gue lagi di apa namanya, lagi di awang-awang lah, taruhlah begitu. Itu hasilnya akan panas, Beb. Akan panas. Ya karena kan banyak doa yang kecewa di situ. Dari harta kita yang kita dapatkan kalau kita niatnya udah nggak baik ya. Dan apa namanya? Menggunakan kasih sayang orang lain tuh yang ke kita itu dimanfaatkan, disalahgunakan. Yaitu akan panas energi hartanya. Ya. Emang kalau kenyamanan itu harta tuh nggak begitu banyak. Tapi kalau banyak harta belum tentu nyaman, Beb. Ya, cukup aja lah udah. Itu udah nyaman. Iya. Ya kan? Apalagi ya kalau kebanyakan harta juga kita nggak tenang kan? Bener nggak? Nggak tenang loh. Mau tidur, mau kemana-mana, pasti ada rasa was-was. Apalagi sebagai public figure ya, gitu. Pejabat, public figure lah, ya kan? Pasti kita juga ada rasa was-was. Ya setuju-setuju aja sih, yang penting wealthy ya, yang penting harta. Setuju-setuju aja tadi aku lihat. Kita lihat keluarganya karmik ya. Apakah setuju nikahi DM? Ngikutin anak sayang. Iya kan? Apakah keluarga karmik nerima DM?
Kayaknya nggak dianggap ya. Karena ada The Hermit, ini malah dilawannya dengan spiritual ya. Dengan alam bawah sadar. Tuh. Keluarganya. Akan ada drama sih. Akan ada drama dan ini ada rahasia nih. Terbongkarnya rahasia entah apa itu. Pokoknya ya kayak nolak aja sih. Nih. Tapi ya tergantung DM sama karmiknya ya. Kalau mereka tetap mau jalankan ya nggak apa-apa. Ini kan karena kita lihat energi keluarganya kan. Ada yang nggak nerima. Ada yang nggak nerima. Ya, ada yang nggak nerima di sini. Ya, tuh. Ada yang nggak nerima tuh. Dari keluarga nih, ada yang nggak nerima tuh. Kayaknya dari mantannya karmik deh. Ada bisnis yang belum selesai dari keluarga tuh. Ya, ini ada Page of Cups, Six of Cups, Three of Wands, Three of Swords, Nine of Wands. Ada yang sakit hati dari keluarganya karmik. Kayak dihianati aja. Ini ada serangan gaib juga bisa ini. Karena the moon sama the hermit. Serangan halus. Ya kita doain aja yang terbaik aja. Kalau memang jodohnya itu ya yang penting mereka bahagia dan ada status jelas gitu. Ya kan? Aku juga nggak maksa, oh jangan sama ini. Enggak, kalau memang udah jalannya itu ya nggak apa-apa. Yang penting statusnya jelas, jadi tidak ada drama lagi, tidak ada saling fitnah ataupun uh, menerka-nerka statusnya sahabat, teman atau apa gitu. Kan kalau udah ada status pernikahan kan enak, janur kuning. Iyalah semua juga kalau belum dirasain kan kelihatannya enak aja, Beb. Kita rasain dulu. Enak enggaknya? Kalau nggak dirasain mana mana kerasa. Ya. Iya, penasaran. Setan itu kan suka dengan yang katanya penasaran. Ya nggak apa-apa kan di situ memang dia tidak mau lama-lama lagi, pengen buru-buru nikah, pengennya si karmiknya ini. Udah kelihatan di situ kan ada the hangman-nya in the reverse sama ten of pentacles, udah merasa happy di keluarga itu. Jadi dia kepengennya ya nggak lama-lama pengen nikah gitu. Cuman ya itu dia connectionnya karmik sama DM itu kayak masing-masing ngerti nggak? Mencoba ingin seperti twin flames tapi nggak bisa. Kembali lagi kenangannya tentang orang lama gitu. Kayak gitu loh guys. Ya kita doain aja yang terbaik gitu. Kalau memang jodohnya DM dengan karmik harus bersama ya udah. Yang penting mereka ada statusnya jelas gitu. Jadi kita doakannya juga jelas. Ya kan tentang kebahagiaannya siapa-siapanya gitu. Iya.
Jadi emang sudah jalannya seperti ini, ya udah ikutin aja dulu ya. Kita lihat kenapa DF tidak ikut ke tempat main dengan keluarganya. Kita lihat ya. Kenapa DF tidak ikut? Sakit hati guys. Tapi dia pendem. Terluka. Three of Swords. Jatuh sendiri tuh kartu. Sakit hati. Kayak ngebuka lembaran buruk buat dia. Tuh, penyesalan. Kecewa, nyesel, kenapa gua mulai dulu. Gitu loh. Kayak nyesel pada diri sendiri. Kenapa gua memulai rasa ini duluan. Penyesalan ada, kecewa ada. Tapi dia mencoba untuk masa bodoh ya. Tuh. Six of Wands and the Fool. Jadi kayak bahagia nggak bahagia, gue harus tunjukin gue sukses. Nih. Dan dia mencoba mengambil resiko sendiri untuk meraih kesuksesan dia di karirnya. Ya bahagia nggak bahagia, yang penting gue sukses gitu aja. Malam. Sakit hati guys. Terluka ya. Energinya. Selamat malam. Iya, insya Allah ya, kita doakan dua-duanya yang terbaik ya. Pastinya ya, say. Kita doakan aja. Ini dia merenungi. Kenapa gue mulai duluan gitu loh. Tapi ya udahlah, terima aja. Dia coba renungin semuanya. Ya, merenungi dia. Dan dia coba untuk bisa mengimbangi kebahagiaannya dia sendiri dengan pekerjaan. Waalaikumsalam. Ya, imbangi dengan pekerjaan dia. Jadi emang dia udah nggak mau posesif, udah nggak mau pesimis. Ya udah ibaratnya udah masa bodoh, tapi tetap yang namanya perasaan itu kan ada ya. Kadang dia merhatikan, tapi udah nggak yang terlalu menggebu-gebu gitu loh untuk diperbaiki lagi. Udah jalanin aja. Ya. Ya kita doakan aja yang terbaik lah. Ya ikuti aja. Dia gitu sistemnya, ngikutin alurnya, tapi dia juga nggak mau stuck hidupnya di situ. Gitu loh. Dia tahu DM-nya masih berharap gitu loh. Cuman ya dia nggak mau kena dampak energi negatifnya, karma buruknya dari kehadiran orang baru tersebut gitu. Ya maksudnya kalau mau kembali lagi dia harus benahin dulu sama orang barunya gitu loh. Waalaikumsalam. Benahin dulu, selesaikan dulu secara dewasa. Terus juga jangan langsung ayo kita balikan, enggak.
taruhlah 100 hari lah, 3 bulan gitu ya. Ya perbaiki spiritual kita sama Tuhan. Kalau memang nggak bisa sendiri, cari orang lain yang bisa jembati kita, kayak gitu. Ya kalau udah tujuan awalnya tentang materi ya hubungan apapun ya berakhirnya akan menjadi buruk, say. Karena bukan cinta. Ngerti nggak sih? Jadi kayak tujuannya tadinya kerja sama, bisnis. Ya kan? Bukan karena cinta. Tapi dia memaksakan agar ada jatuh cinta. Ya namanya sering ketemu kan automatically setan menggoda, Beb. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun, mau sejelek apapun orang kalau tiap hari ketemu ngobrol apa segala macam ya kan merasa nyaman. Setan menggoda kan? Kayak gitu. Ya udah ya guys, besok kita live lagi. Soalnya aku mengerjain orang hari ini. Ya untuk klien aku. Besok kita live lagi. Sore ya, insya Allah ya. Thank you so much yang udah hadir. Nanti aku upload di MS Fortune Tarot 99 ya di YouTube. Kalian bisa cek, jangan lupa di subscribe saya guys. Di komen juga ya. Bantu-bantu untuk bisa ngembangin lagi konten aku. Thank you semua. Love you. Take care ya. Tetap jadi orang baik dan jangan pernah putus asa untuk benahi energinya. Karena ya jujur aja banyak banget sekarang berseliweran ya tentang spiritual, apalagi yang masalah pesugihan segala macem. Ya kita berharap sih jangan dijadikan atau bisa terhindari yang namanya hal-hal buruk. Oke, thank you.